Oke, selamat bertemu lagi. Kita akan masuk di dalam materi kuliah kedua sebenarnya, yaitu adalah sumber pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Ya. Nah, di mana ini adalah materi yang cukup luas. Sumber ilmu pengetahuan. Ya. Sumber ini banyak sekali konsep dan teori yang mengatakan dari mana saja sebenarnya sumber ilmu pengetahuan ini. Ya. Karena itu maka materi yang cukup luas ini saya coba untuk saya ringkas sehingga nanti ini lebih mudah kita pahami bersama, sehingga nanti kita menjadi memahami lah, kita bisa tahu dari mana saja kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan dan tidak menutup atas masuknya pengetahuan itu dari berbagai sumber ya. Tujuan dari pembelajaran ini ya, yang dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat dari pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan problem daripada kebenaran pengetahuan itu. Jadi banyak sumber, ya, dari masing-masing sumber itu punya kelebihan dan kelemahan yang nanti akan kita bahas di sini. Ya, sehingga kita bisa memahami untuk menutupi dari suatu kelemahan dari satu sumber itu bagaimana caranya. Ya. Nah, kita awali dulu dari definisi. Ya. Sumber itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau kita bisa cek secara online ya, KBBI online, itu sumber itu sebenarnya adalah asal. Jadi sumber ilmu pengetahuan berarti adalah asal dari suatu ilmu pengetahuan. Jadi mulai munculnya ilmu pengetahuan itu, atau mulai munculnya suatu ilmu pengetahuan itu dari mana? Dari mana kita mendapatkan ilmu itu, ya, atau pengetahuan itu? Ini yang paling utama yang bisa kita ulas di sini. Ya. Nah, sebelum abad modern ya, sumber utama pengetahuan itu tadinya hanya dianggap sebagai dua, yaitu rasionalisme dan empirisme. Jadi sejak kejayaan Yunani, kemudian diteruskan oleh Roma, kemudian berkembang sampai pada Persia dan menjelang abad pertengahan, itu sumber utama pengetahuan selama ini dianggap sebagai rasionalisme dan empirisme. Jadi ada dua kubu di sini. Nah, kita bahas sedikit dulu yang ini rasionalisme. Ya. Paham rasionalisme itu beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia itu sebenarnya adalah rasio. Jadi dari akal. Jadi dari akal manusia itu berpikir, ya, maka muncullah pengetahuan tersebut. Contoh misalnya adalah ketika orang mencari berpikir misalnya, jadi kita berpikir tanpa sebelumnya ada suatu data. Nah, ini biasanya terjadi pada para filsuf, misalnya keberadaan daripada dewa ya, dalam Yunani itu dewa-dewa itu ya. Kenapa mereka beranggapan begitu? Ya, pertama adalah karena manusia berpikir, para filsuf waktu itu berpikir, tidak mungkin di dunia ini tidak ada yang mengatur. Ya. Sehingga akhirnya muncullah pengetahuan bahwa ada sesuatu yang mengaturnya. Yang mengatur apa? Yang kemudian diwujudkan dalam dewa-dewa di masa Yunani.
Nah, kemudian ini berkembang terus turun-turun sehingga sering menjadi diterima oleh para penganutnya. Jadi zaman Yunani berkembang dengan baik sekali tentang paham-paham kedewaan ini. Kenapa muncul? Ya karena berpikir. Tidak mungkin dunia ini tidak ada yang mengatur. Jadi ada yang berpikir seperti itu. Kemudian paham-paham rasionalisme ini adalah ada Plato, Aristoteles. Kemudian di abad pertengahan ini dianut oleh Green Discursus, Spinoza, dan beberapa yang lainnya. Jadi selalu berpikir. Nah ini nanti akan saya bahas ya tentang pemikiran Plato dan gurunya. Guru Plato yaitu adalah Pythagoras. Plato kemudian mempunyai murid namanya salah satunya adalah Aristoteles. Ya. Mereka adalah tokoh rasionalisme yang selalu berpikir. Misalnya berpikir bahwa ternyata matahari itu mengelilingi bumi, ya. Dan sebagainya itu adalah tokoh-tokoh yang dimunculkan pada saat rasionalisme berkembang. Kemudian empirisme. Ya. Empiris ini adalah pengalaman. Jadi aliran empirisme beranggapan bahwa pengetahuan itu akan didapatkan dari pengalaman, baik pengalaman lahir maupun batin. Baik pengalaman lahir maupun batin. Jadi misalnya, ini contoh ya dari pengalaman dari salah satu misalnya Strabo. Ya. Strabo itu seorang ahli geografer. Nah, suatu saat dia melihat batuan yang menyusun piramid. Ya. Nah, di dalam batuan yang menyusun piramid ini, dia melihat ada sebuah penampakan lensa-lensa seperti beras, ya, seperti beras, ya, seperti beras. Sehingga dia waktu itu berpikir, dia beras. Pada saat pertama dia melihat, dia mengatakan bahwa ini dia berpikiran bahwa ini mungkinkah ini sisa makanan dari para pekerja yang masuk di dalam batu-batu penyusun ini. Ya. Ya. Pengalaman itu dia dapatkan kenapa? Karena pada masa itu ya dia sudah beranggapan bahwa batu ini dibentuk oleh manusia. Jadi seperti hanya membuat batu bata. Enggak, kemudian mungkin sisa makanan jatuh ke situ. Itu Strabo awal berpikir. Tapi setelah Strabo dengan pengalamannya meninjau di beberapa tempat, ya, kemudian juga melihat fenomena yang sama, bahwa ada di dalam sebuah singkapan itu dia lihat juga ada kelihatan lensa-lensa di dalam batuan-batuan itu, lensa-lensa putih seperti beras. Ya. Barulah kemudian dia punya pemikiran yang berbeda, bahwa kemungkinan lensa-lensa yang putih itu tadi dia adalah terbentuk bersamaan proses pembentukan batuan ini. Jadi ini akan berubah. Jadi dengan empirisme pengalaman ini akan berubah. Apa yang tadinya dia pikirkan awal sebagai kemungkinan sisa makanan yang dia sendiri sebenarnya tidak meyakini itu. Tapi kemudian setelah pengalaman melihat beberapa tempat, akhirnya dia membuat satu kesimpulan. Nah, lensa seperti ini yang kemudian setelah berapa abad diidentifikasi para paleontologi, itulah yang kita kenal dengan fosil Nummulites. Ini. Kemudian tokoh-tokoh empirisme itu di abad pertengahan ini salah satunya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Berkeley. Ya. Hobbes beranggapan, ya, ini teori yang disatuskan oleh Hobbes,
pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan intelektual. Ya. Saya ulangi, pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Ya. Pengenalan intelektual itu tidak lain hanyalah penghitungan data-data indrawi yang sama diperoleh dengan cara yang berlainan. Jadi contoh dari Strabo tadi tepat. Ya. Artinya apa? Rasionalisme karena dia tidak menerima konsep rasionalisme. Jadi rasionalisme itu sebenarnya hanya sebagai alat, ya, alat di mana alat untuk mengkalkulasi dari data-data indrawi yang sudah sangat besar. Ya. Ini yang terjadi. Jadi Strabo melihat di piramid, kemudian melihat di daerah Trojan, ya, kemudian melihat lagi di satu tempat pegunungan yang lainnya, maka kemudian dia membuat sebuah kesimpulan, ya, pengetahuan tentang adanya lensa-lensa yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Itu yang pengalaman dari Strabo. Makanya di sini Hobbes mengambil analog itu. Nah, kemudian dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Inilah Hobbes sebagai pencetus paham materialistis, bahwa dunia itu hanya materi. Ya. Jadi ini paham materi. Kemudian John Locke, ya, dia mengeluarkan tentang teori tabula. Manusia itu tadinya tidak tahu apa-apa, seperti kertas putih, bersih, ya, tidak ada noda dan sebagainya. Namun karena pengalaman indrawi akan mengisi jiwanya dan menjadi pengetahuan yang sederhana sampai kompleks. Nah, tentunya ini kita bisa pahami juga. Ya. Sebagaimana bayi yang baru lahir, maka dia akan bertambah terus. Karena apa? Pengalaman indrawi dia. Dia akan mulai mengenali siapa orang yang paling dekat awalnya dengan dia, ibunya atau mungkin bapaknya. Ya. Maka ini dikeluarkan oleh John Locke teorinya. Jadi semakin banyak pengalaman sebenarnya, maka ilmu itu akan semakin banyak datang. Dari yang mulai sederhana sampai kompleks. Nah, berdasar dari dua pemahaman tersebut, ya, ternyata tidak mudah. Ya, artinya kadang justru rasionalisme itu bergerak, tapi terkadang unsur indrawi yang dominan. Nah, melihat kondisi semacam itulah kemudian John Hosper, ya, ini di tahun 1960-an, ya, dia mengeluarkan tentang sebuah konsep, ya. Dari mana saja sih sebenarnya sumber-sumber pengetahuan itu bisa diterima, bisa didapatkan. Ya. Jadi tidak melulu pada sebuah konsep empirisme atau rasionalisme. Ya, ini John Hosper. Ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Ya. Nah, yang pertama dari John Hosper ini sampaikan adalah sumber pengetahuan yang pertama itu bisa didapat dari suatu pengalaman indrawi. Yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan penangkapan alat indera manusia. Jadi bisa dari indera perasa kita, kulit misalnya, lidah bisa, kemudian mata, bisa juga telinga. Jadi itu yang bisa kita tangkap, yaitu akan kita, contohnya misalnya bahwa gula itu ketika kita masukkan kita dalam mulut kita, maka kita tahu bahwa gula itu menjadi manis. Maka ini menjadi suatu pengetahuan. Pengalaman indrawi kita mengatakan bahwa gula itu manis. Ya. Itu.
atau ketika kita melihat peredaran matahari dan bulan. Maka dalam pengalaman indrawi yang pertama dulu orang akan beranggapan bahwa bumi ini dikelilingi oleh matahari dan juga dikelilingi oleh bulan. Dalam penangkapan pertama indrawi, orang pada saat itu, manusia pada zaman yang lalu ya di Yunani, bahkan sebenarnya sebelum Yunani, itu dia akan menangkap seperti itu. Pengalaman indrawi. Nah, disinilah kelemahan sebenarnya pengalaman indrawi itu adalah bisa saja apa yang kita lihat itu exactly-nya tidak sama. Ya. Jadi tadi kalau tadi orang melihat bahwa bumi itu dikelilingi oleh matahari dan juga bulan, ternyata fakta ilmiah setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kita dapatkan ternyata terbalik kan. Bahwa justru bumi lah yang mengelilingi matahari. Ya, yang benar hanya bulan yang mengelilingi bumi. Ya. Jadi itu. Jadi ini kelemahan dari pengalaman indrawi. Namun ini ada contoh juga bahwa dengan pengalaman indrawi yang cukup banyak itu kita bisa memunculkan sebuah konsep hukum. Ya, jadi contohnya yang dikeluarkan oleh William Smith ini di dalam geologi kita kenal hukum strata identified by fossils. Ya, ini ditemukan oleh William Smith. Ini merupakan penangkapan indera. Ya. Dari apa? Dari suatu kemerusan lapisan batuan yang mengandung fosil yang sama. Jadi William Smith ini adalah seorang ahli geodesi sebenarnya. Ya. Nah, dia sering dimintain bantuan untuk melakukan pengukuran daerah, untuk membuat jalan ataupun untuk membuat kanal-kanal pengairan. Ya. Dia hidup di abad ke-18-19 ya, tahun 1800 sekian. Nah, salah satu contoh adalah ini ya. Ketika dia membuat sebuah jalan atau kanal, dia melihat ini ya, sekian torean ya. Tuh, kok lapisan-lapisan ini kok fosilnya sama. Misalnya yang ini, yang biru ini ya. Kemudian dia dapatkan di sini kok fosilnya sama. Oh, ternyata kemudian dia melihat di sini dia juga miring begini, fosilnya sama. Sehingga akhirnya dia dapatkan, oh ini dia bisa merekonstruksi. Kemudian di atasnya ini fosilnya sudah beda lagi. Ya, semakin ke atas ini fosilnya juga beda. Dan perbedaan itu ya setiap lapis yang sama itu fosilnya sama. Tapi ketika bergerak secara vertikal ini dia mendapatkan fosil yang beda. Maka keluarlah hukum strata identified by fossil. Jadi lapisan bisa ditangkap atau bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya kalau ada atau kalau mengandung fosil yang sama. Nah, ini dari apa? Dari pengalaman indrawi. Dari pengalaman indrawi sehingga akhirnya dia bisa nyusun ini peta. Ini ada peta geologi sederhana yang disusun oleh William Smith. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ya, dari sumber pengetahuan menurut John Hosper itu penalaran atau reasoning. Ya. Yang sebenarnya ini adalah modifikasi dari rasionalisme tadi. Ya. Modifikasi dari rasionalisme. Tapi semua itu sebenarnya tidak. Semua pasti juga dari pengalaman indera. Nah,
Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Nah, indera di sini berfungsi mengirim data atau perangsang untuk akal berpikir. Jadi ini pendapat Rene Descartes, ya. Jadi indera itu fungsinya itu hanya sebagai pengirim data, input datanya. Ya. Tapi pengetahuannya akan muncul karena nalar kita berjalan untuk membaca apa yang kita dapatkan dari data tadi. Apa yang kita dapatkan dari data tadi. Nah, contoh ini adalah yang paling kita kenal, ya, itu adalah hukum gravitasi dari Newton. Ya. Nah, ini ada gambar kartun di sebelah kiri ini. Ya. Jadi Newton, kalau ceritanya yang sering kali didengarkan orang itu biasanya, jadi Newton itu pada saat itu sedang duduk di bawah pohon apel terkantuk-kantuk katanya. Kemudian apel jatuh menimpa kepalanya. Kemudian dia berdiri, dia tanya. Kemudian dia juga melihat di pohon yang lain sama, apel jatuh. Setiap mata buah apelnya kemudian jatuh ke bawah. Sehingga dia berpikir, loh, kemudian dia coba lempar. Tuh, jatuh lagi ke bawah. Dia lempar lagi ke atas. Tuh, jatuh lagi ke bawah. Ini yang dilakukan oleh Newton. Dan di semua tempat dia jumpai itu. Paling tidak ada 3 tempat yang waktu itu di dalam referensi dari Newton itu. Di kampus Universitas Cambridge. Kemudian di halaman rumah dia. Dan juga ada satu lagi. Nah, sehingga akhirnya apa? Dia berpikir, oh ini berarti ada yang menarik apel ini untuk jatuh ke bawah. Maka muncullah hukum gravitasi. Ya. Jadi ini adalah kartunnya. Ya. Bagaimana gambaran kartun Newton menemukan hukum gravitasi. Dan ini adalah tempat lokasi di mana Newton ini tertimpa buah apel tadi. Di sini ada tulisannya. Ini tulisannya. Ini ada tulisan. Jadi ini sudah di tempatnya ini sudah dikonservasi, ya, di Cambridge University. Konservasi. Jadi ini contoh tentang penalaran atau reasoning. Kemudian sumber pengetahuan berikutnya itu adalah otoritas atau authority. Yaitu ilmu pengetahuan diperoleh dari wibawa kekuasaan seseorang yang diakui oleh kelompoknya. Nah, ilmu pengetahuan semacam ini kadang tidak perlu diuji lagi kebenarannya. Ya. Karena kita yakin pada yang menyampaikan. Ya. Nah, sikap ini sebenarnya harus kita cermati dengan kehati-hatian. Ya. Artinya tidak bisa sembarangan kita nih. Justru sebagai seorang yang mempunyai ilmu, sebagai seorang ilmuwan, ya, maka kita tidak bisa langsung menerima ini. Ya. Lebih-lebih kalau itu berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang bisa tertangkap oleh indera, panca indera kita. Ya. Makanya biasanya otoritas atau authority ini biasanya terjadi pada murid-murid yang fanatisme tinggi terhadap gurunya atau dosennya. Ya. Itu contohnya itu adalah Plato terhadap gurunya yaitu Pythagoras. Ya. Namun kemudian belakangan kemudian dia mencoba menggali apa yang dipikirkan oleh gurunya itu benar atau tidak. Tapi sampai detik terakhir hidupnya belum banyak pembuktian yang bisa dia dapatkan. Tapi justru yang kemudian bisa membuktikan adalah murid Plato itu sendiri, yaitu Aristoteles. Ketika dia melakukan penghitungan terhadap matahari. Ketika dia melihat matahari di 2 lokasi, kemudian dengan menggunakan hukum Pythagoras,
akhirnya dia berkesimpulan bahwa sebenarnya bumi itu bulat. Ini baru langkah dari Aristoteles. Tapi Plato sendiri belum sempat membuktikan. Namun dia dengan fanatisme tinggi selalu menyampaikan bahwa bumi itu adalah bulat. Dan dia dikelilingi oleh matahari pada saat itu. Konsep itu. Ya. Nah, tidak semuanya ini bisa kita terima. Ya, artinya kita juga harus berpikir kritis. Ya. Sebagai murid atau sebagai mungkin rekan kerja, ya kita harus bisa mengkritisi kalau memang secara perlu pembuktian. Ada beberapa hal yang pernah jadi contoh. Sewaktu terjadi kasus Lapindo ini yang pernah terjadi di Indonesia, Lapindo. Maka ada kesibukan daripada jurnalis-jurnalis ini ya. Jurnalis-jurnalis itu langsung memburu orang-orang yang dianggap memahami kasus Lapindo itu. Nah, banyak profesor dihubungi. Kemudian masing-masing profesor menyampaikan pendapatnya. Nah, karena yang menyampaikan profesor, banyak orang kemudian menerima pendapatnya. Ya. Walaupun kemudian juga ada yang menolak anggapan itu. Karena ada profesor lain yang ngomong, yang menyampaikan secara berbeda. Ya. Namun yang menarik di sini kadang sang profesor tersebut barangkali belum langsung terjun ke lapangan. Dia baru mendapatkan sumbernya juga belum penuh, ya, sehingga langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Nah, karena kedudukannya sebagai profesor, kadang yang seperti kita misalnya dosen yang lebih muda, yang baru belajar, kemudian akhirnya menerima saja apa pendapat yang disampaikan profesor. Ya. Nah, sikap-sikap seperti ini yang sebenarnya mungkin ke depan harus kita pikirkan. Tapi kemudian akhirnya Lapindo itu kemudian menjadi objek penelitian. Jadi sekian banyak. Ya. Artinya apa? Otoritas atau authority ini yang berkonsep bahwa tidak perlu diuji, sebenarnya jangan langsung kita terima. Karena segalanya harus kita uji. Pengetahuan itu harus bisa kita uji. Ya. Ada beberapa pengetahuan yang harus kita uji. Oke, berikutnya. Ya. Kemudian sumber yang keempat itu adalah intuisi. Ya. Yaitu ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus, dan ini biasanya juga berkaitan dengan jiwa ini. Kalaupun tidak mutlak tentang ilmu jiwa, ya, tapi ini orang yang melakukan ini biasanya memiliki beberapa kelebihan, ya, sehingga dia kemudian menimbulkan intuisi. Pembuktian atas suatu intuisi ini kadang membutuhkan waktu yang lama. Nah, pencetus teori intuisi ini adalah Henry Bergson, ya, 1859 sampai 1941. Dia sebenarnya mengkritisi rasionalisme dan empirisme. Ya. Nah, intuisi ini menurut pendapat Henry, dia akan mampu melihat permasalahan itu secara keseluruhan. Ya. Permasalahan ilmiah itu secara keseluruhan. Jadi tidak parsial. Jadi dia akan melihat secara keseluruhan. Nah, ini contoh juga tadi sebenarnya sudah saya singgung. Ketika Pythagoras di abad ke-6 sebelum Masehi, dia punya pandangan tentang bahwa bumi itu adalah bulat. Namun pada saat itu, lingkungan akademisi pada saat itu tidak menerima. Mereka masih beranggapan bahwa bumi itu datar, sehingga kalau kita jalan sampai suatu titik itu kita akan jatuh, entah kemana jatuhnya. Ya. Namun Pythagoras ketika menyampaikan ini, ya tentunya mendapat pendapat. Ya. Dia berintuisi. Kayaknya nggak mungkin deh bumi itu. Ya. Kenapa ya, dengan berbagai pemikiran dia. Kemudian
oleh Plato ini terus diteruskan. Pemikiran bahwa bumi bulat itu diteruskan oleh Plato. Ya, dengan berbagai argumen-argumen yang disampaikan Plato kepada murid-muridnya. Ya. Dan itu terbawa oleh salah satu murid Plato, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles, ini yang kemudian dia menggunakan hukum Pythagoras, mencoba menghitung dari dia melihat posisi matahari pada jam yang sama. Ya, pada jam yang sama, ya, itu kemudian dia hitung, ternyata kalau seperti ini nggak mungkin, bumi itu mesti bulat, bumi itu mesti lengkung. Ya, kalau bumi itu lengkung sampai ketemu lengkung, akhirnya apa ya, bulat. Ya. Jadi itulah. Jadi Aristoteles lah yang sebenarnya mulai menunjukkan adanya pembuktian bahwa bumi itu bulat. Butuh berapa waktu? 200 tahun ini. Ya. Butuh waktu 200 tahun untuk membuktikan bahwa. Kemudian Stephen Hawking yang kita kenal juga dengan Big Bang Theory. 60 tahun lebih ya baru terbuktikan bahwa Big Bang Theory itu bisa diterima ya dan menjadi hukum atau menjadi teori ya. Dengan apa? Buktinya adalah adanya titik suatu saat yang diterima di bumi, cahaya bintang yang demikian terang tapi kemudian meredup dan hilang di posisi itu. Ya, sehingga inilah muncul Big Bang Theory. Kemudian yang lainnya juga kalau di dalam bidang geologi ya, puzzle ya, teori puzzle tentang adanya apungan benua. Sebelum Wagner itu sebenarnya ada kalau tidak salah seorang ilmuwan Perancis, Baron Cavier kalau tidak salah, itu mengidentifikasi adanya kesamaan fosil antara bagian timur dari pantai Amerika, ya, pantai Amerika, benua Amerika bagian timur, Amerika Selatan bagian timur, ya, yang sama dengan sisi barat dari benua Afrika. Fosil dan fosil yang ditemukan adalah fosil darat, ya, dari flora, jenis flora, ya. Dan juga beberapa vertebrate, tapi yang vertebrate darat. Nah, sehingga dari situ awalnya intuisinya adalah bridge, jembatan. Ya, ada jembatan yang menghubungkan antara benua Afrika dengan Amerika Latin. Ya. Tapi kemudian ketika dilihat secara puzzling, tuh ini kok kayaknya mirip ya pola pantainya itu kalau digadoke ya, kalau dipertemukan kok seperti puzzle ya, jadi pas nempel. Ya inilah ya, sehingga akhirnya kemudian muncul intuisi dari Albert Wegener ya, Albert Wegener tentang teori apungan benua. Jadi benua itu mengapung sehingga bisa gado, bisa. Bukti ilmiah itu baru ditemukan tahun berapa? Apungan benua itu muncul di awal abad ke-20 yaitu 1920-an kalau tidak salah. Kemudian ditemukan bukti ya, bukti pertama ya, itu adalah berdasarkan kemagnetan pada mid-oceanic ridge di Atlantik. Dari data kemagnetan yang diukur melalui suatu survei laut dalam yang menerus ya, dari titik pusat mid-oceanic ridge kemudian menyebar sampai ke Jepang, sampai ke bagian timur pantai Amerika dan juga bagian itu diketahui ternyata ada kesamaan kemagnetan ya, dan umur. Nah, sehingga artinya apa? Oh, ternyata ini bukti awal bahwa memang ada proses pergerakan tektonik lempeng. Butuh waktu berapa? 50 tahun. Maka
di tahun 70-an, kemudian berkembanglah teori tektonik lempeng yang salah satu pakar di Indonesia pada waktu itu adalah almarhum Profesor Dr. Sukendra Sikin. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima itu adalah wahyu atau revelation. Yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi atau utusannya. Jadi ini juga dianggap sebagai satu sumber pengetahuan. Ya. Dasar penerimaan daripada ilmu ini adalah kebenaran. Itu adalah kepercayaan. Jadi penerimaan kebenaran atas pengetahuan ini adalah kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa itu benar. Ya. Kemudian dari kepercayaan ini menimbulkan suatu keyakinan. Dalam kasus-kasus tertentu, itu memang akhirnya dapat dibuktikan secara ilmiah, sesuai logika manusia. Ya. Terutama hal-hal yang menyangkut yang dapat dilihat dan ditangkap dengan indera. Ya. Kalau yang tidak dapat kita tangkap dengan indera, ya mau kapan kita membuktikan? Ya. Mungkin akan kita buktikan kalau kita sudah meninggal, ya. Nah, yang dapat kita tangkap dengan indera, beberapa sudah bisa dibuktikan bahwa itu benar. Ya. Namun juga bisa saja yang ditangkap indera ini belum bisa dibuktikan. Contohnya, contoh yang paling sederhana, itu terbelahnya Laut Merah akibat pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Terbelah. Bukti bahwa laut itu terbelah, ya, itu ternyata ada buktinya, yaitu peninggalan artefak. Ya. Jadi semacam mungkin roda kereta, kemudian persenjataan dari pasukan Fir'aun, ya. Itu membentuk sebuah jalur penemuan, ya. Jalur penemuan yang utuh, sehingga wah ini menjadi bukti bahwa memang laut itu dulu terbelah, ya. Namun konsep dan teori bagaimana tongkat itu bisa membelah, yaitu hanya kita bisa terima bahwa itu kuasa dari Tuhan. Ya. Belum ada teori yang bisa membuktikan bagaimana hitungannya secara fisika atau bagaimana bahwa tongkat itu berkekuatan seperti apa kok sehingga laut itu menjadi terbelah, atau bagaimana ketika tongkat itu dibukakan kemudian apa penyebabnya laut itu menjadi terbelah, ya. Itu secara ilmiah masih menjadi perdebatan dan belum bisa dibuktikan. Tapi fakta bahwa laut itu terbelah ada buktinya, ya. Yaitu dari sisa-sisa artefak yang tertinggal di dalam dasar Laut Merah. Nah, itu yang saya kira bisa saya sampaikan di perkuliahan ini, ya, di materi ini. Nah, penutup dari perkuliahan ini, ya, ini sebagai sekedar inspirasi dari saya. Jadi, ilmu pengetahuan itu dapat bersumber dari mana saja. Ya, dapat bersumber dari mana saja. Mau dari pemikiran kita yang tiba-tiba muncul bisa. Mau dari pengalaman empiris kita juga bisa. Penangkapan indera kita juga bisa. Atau justru kita menggunakan data dari kitab-kitab suci. Ya. Namun untuk pembuktian ilmiah selalu butuh waktu. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidak murni bahwa ketika kita berpikir, kita mendapatkan sebuah intuisi atau ilham katakan, kemudian langsung bisa kita buktikan, belum tentu. Mungkin yang akan membuktikan mungkin murid generasi berikutnya. Ya. Bisa saja dalam waktu singkat juga terbukti, namun bisa juga memerlukan waktu yang lama untuk proses pembuktian. Ini yang harus dipahami tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, untuk bisa membuktikan, maka ilmu pengetahuan itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam proses pembuktiannya. Jadi kalau kita tidak bersabar dan tidak tekun dalam sebuah proses untuk membuktikan sebuah konsep atau intuisi yang kita pikirkan, ya mungkin tidak akan pernah terbukti. Ya. Kita lihat tadi dari Pythagoras, Aristoteles itu 2 abad sendiri untuk bisa terbukti, ya kan. Kemudian plate tektonik itu dari mulai dipikirkan 1800 oleh seorang paleontolog asal Perancis, ya. Kemudian muncul Albert Wigner, itu hampir sekitar 50 tahun. Kemudian dari Albert Wigner pada pembuktian magnetobumi itu
juga hampir 50 tahun. Jadi hampir 1 abad akhirnya muncul teori tektonik lempeng. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, kita akhiri di sini. Oke, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya.